Assalamualaikum, selamat pagi semua anak-anak ibu. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan membahas self-love. Kenapa kita akan membahas ini? Ini masih lanjutan dari video yang kemarin ibu sudah berikan ke kalian. Dan tentunya kalian sudah tonton ya. Jadi dari video tersebut kita bisa lihat betapa bahagianya kita ketika kita diberikan pujian oleh orang lain. Dari pujian tersebut kita menyadari bahwa banyak kelebihan dan kekurangan dalam hidup kita. Dan cantik itu tidak ada alat ukurnya. Coba kalian tersenyum, pasti kalian akan terlihat lebih cantik dan lebih ganteng. Jadi video tersebut berkaitan dengan self-love gitu. Kita harus menyukai, menerima, dan mencintai apapun yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita. Teman-teman, seringkali kita pasti mendengar kalimat ini nih dari teman-teman kita ya. Kamu harus sayang sama diri kamu sebelum bisa sayang sama orang lain gitu. Nah, terkadang menuju self-love dan self-forgiveness memang butuh proses yang panjang. Jadi, ketika kamu bisa mencintai diri kamu, itu sebuah kondisi di mana kita dapat mengapresiasi diri kita ketika kita mampu bertindak ke arah untuk mengembangkan potensi diri kita, mengembangkan psikologis kita dan spiritual di dalam diri kita. Contohnya seperti kita mulai bisa menerima dan menerima kelebihan maupun kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita memiliki rasa kasih sayang terhadap diri kita sendiri nih, belum untuk orang lain. Kemudian kita lebih fokus terhadap tujuan hidup kita. Ke depan kita mau seperti apa. Serta hidup secara puas melalui usaha yang telah kita lakukan. Jadi sebelum kamu menyayangi orang lain, tentunya kamu harus mampu self-love gitu. Nah, sebelum kita melakukan self-love, penting bagi kita untuk self-forgiveness. Apa itu self-forgiveness? Sekarang, apa itu self-forgiveness? Nah, salah satu cara kita menuju ke self-love adalah ketika kita mampu untuk memaafkan diri kita sendiri dari pengalaman atau kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Self-forgiveness ini bentuk dari memaafkan diri dapat terwujud ketika kita berhenti untuk menyalahkan diri kita sendiri secara berlebihan atas segala sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Kemudian berhenti dari perasaan merasa tidak berharga, merasa bersalah, atau perasaan bahwa diri kita tidak pernah cukup. Nah, ketika self-forgiveness ini terjadi, maka akan berkurangnya rasa atau dorongan untuk melawan diri kita sendiri. Misalkan, yaitu menghukum diri kita. Seringkali nih kita ketika melakukan kesalahan, ada orang yang melakukan kesalahan, dia bisa berubah dari kesalahan tersebut, ada juga yang makin menjadi lebih parah. Nah, individu yang makin menjadi ini, dia sedang melakukan sebuah perlawanan diri. Dia tidak bisa untuk self-forgiveness dengan cara menghukum diri dia sendiri. Gitu. Dan ketika kita mampu untuk melakukan self-forgiveness, maka akan meningkatnya motivasi terhadap diri kita sendiri untuk berperilaku lebih baik lagi tentunya. Self-forgiveness ini tidak dapat terjadi dengan sendirinya, karena proses ini membutuhkan sebuah resolusi untuk berubah dari dalam diri kita, dan usaha secara sadar dari seseorang untuk berperilaku secara berbeda di masa yang akan datang. Jadi ketika kita melakukan self-forgiveness, kita harus tahu nih, kesalahan apa yang akan kita ubah. Kita harus
seperti bermeditasi, bermuhasabah kalau di muslim ya. Kita harus merenung kesalahan ini apa dan bagaimana caranya agar kesalahan ini tidak dapat terjadi lagi. Sebelum kita berpikir untuk berubah, maka kita harus memaafkan dulu gitu. Oke, kita maafkan diri kita, kemudian kita maju untuk berperilaku menjadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi self-love ini berkaitan dengan self-forgiveness. Sebelum kita mampu self-love, maka kalian harus self-forgiveness dulu. Gitu. Jadi kegiatan self-forgiveness ini tentunya memberikan kita manfaat yang sangat luar biasa sebagai manusia. Apa saja manfaatnya? Manfaat self-forgiveness ini tentunya sudah dibuktikan oleh berbagai hasil penelitian. Jadi sudah teruji gitu. Salah satunya adalah yang pertama, self-forgiveness akan kesalahan melakukan prokrastinasi di masa lalu dan dapat mengurangi prokrastinasi di masa yang akan datang. Prokrastinasi ini adalah perilaku menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini Ibu yakin kita semua pernah melakukan ini. Saya, kamu, dan kita semua pernah melakukan prokrastinasi ini, maaf ya. Jadi ini kegiatan kita menunda-nunda pekerjaan. Gitu. Ketika kita mampu melakukan self-forgiveness, maka kita bisa mengurangi prokrastinasi ini di masa yang akan datang. Gitu. Kemudian, yang kedua adalah self-forgiveness juga ditemukan bermanfaat pada kesehatan fisik dan kesejahteraan psikologi seseorang. Kalian pernah dengar nggak? Penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini berawal dari penyakit psikis, yaitu pikiran kita, jiwa kita. Gitu. Makanya self-forgiveness ini baik banget untuk kesehatan psikis kita. Kesehatan psikis kita akan berpengaruh pada kesehatan fisik kita juga tentunya. Kemudian yang ketiga, seperti tingkat depresi, kecemasan yang rendah, kepuasan hidup, dan kesehatan mental yang lebih baik. Nah, ini salah satu kesejahteraan psikologis. Kalau psikologis kita bagus, maka kita jauh dari tingkat depresi, dari rasa kecemasan, kemudian kita merasa puas dengan hidup kita yang sudah kita punya saat ini. Dan mental kita juga lebih bagus tentunya. Penyakit yang lebih parah selain kanker atau yang lain-lain adalah penyakit kesehatan mental. Gitu. Jadi betapa pentingnya nih mental kita untuk membantu kita memiliki hidup yang lebih baik. Gitu. Selanjutnya, jadi self-love adalah kondisi di mana kita mampu untuk memberikan apresiasi terhadap kemampuan yang kita miliki, serta kita mampu menerima kekurangan yang ada di dalam diri kita. Self-love itu tidak hanya fokus pada kelebihan atau keberhasilan kita saja, tapi kita juga harus mampu menerima saat kita gagal atau menerima hal-hal yang mungkin kita tidak sukai yang ada di dalam diri kita. Jadi kita self-love full penuh cinta. Baik itu kelebihan kamu, kekurangan kamu harus tetap menerima dan mencintai itu. Bagaimana? Jangan ditinggalkan, tapi kita tetap gandeng dia, kita tarik tangannya biar kalian sama-sama maju bersama. Selanjutnya, berikan positif afirmasi. Afirmasi itu sebuah pernyataan-pernyataan positif yang ditujukan kepada diri kamu sendiri. Misalkan kamu mampu memberikan kalimat-kalimat positif seperti aku ini pintar kok, aku pasti bisa melewati kelas 12 ini, aku pasti bisa lulus di PTN ini, aku orangnya mau bekerja keras, aku orangnya mau berusaha. Jadi kalian harus bisa memberikan kalimat-kalimat positif ke dalam diri kamu, yaitu afirmasi positif. Dan ini tentunya akan menjadi sugesti loh untuk diri kita sendiri. Jadi, goal hari ini adalah
kita bisa menerima dan mencintai diri kita sendiri. Jadi tetap stay positif semuanya ya. Mungkin itu saja untuk materi self-love hari ini. Semoga kalian paham dan mulai hari ini sudah bisa mencintai dan menerima keadaan diri kalian masing-masing. Oke, tetap jaga kesehatan dan stay di rumah ya. Assalamualaikum.